Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Apakah di antara kalian ada seorang perawat? Atau suka sama perawat? Atau suka dirawat? Hehehe. Nah, buat kalian yang seorang perawat, berhati-hatilah. Jangan sampai kalian mengalami kejadian yang dialami oleh si teteh ini. Loh, emang kenapa? Dia adalah seorang perawat yang melakukan pengabdian di sebuah pulau terpencil. Dan ternyata pulau itu dikuasai oleh seorang dukun yang hobinya bercocok tanam. Nah, buat kalian bocil-bocil yang imannya kurang kuat, Mimin saranin jangan nonton ya film ini karena berbahaya. Bagaimana nasib dari wanita tersebut? Inilah dia alur cerita film Island of Desert. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Martha yang sedang menggoda suaminya yang bernama Carlo untuk bercocok tanam. Namun entah mengapa si Pak Su malah ngamuk. Akhirnya karena sudah lama kesepian, Martha pun beraksi di kamar mandi berbekal sabun mandi. Oke, kita skip bagian ini. Singkat cerita, keesokan paginya Carlo mengantar Martha untuk pergi ke rumah ibunya. Di tengah perjalanan, Martha pun sempat menanyakan kenapa sang suami gak mau bercocok tanam lagi dengannya. Apakah dia bosan atau memang sudah kesemsem dengan wanita lain? Mendengar pertanyaan itu, si suami malah marah dan mengatakan kalau dia sangat sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga dia tidak ada waktu untuk melakukan semua hal itu. Martha pun akhirnya menangis karena dibentak oleh si Pak Su. Lalu tak lama kemudian mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Di sana Martha langsung menemui sang ibu, sementara Carlo menunggu di luar. Dan ternyata pada saat itu ibu Martha tidak mengenalinya lagi. Hal ini disebabkan karena si ibu sangat sedih dan stres setelah kehilangan adik perempuan Martha yang hilang entah kemana, bahkan sampai saat ini belum ditemukan. Setelah beberapa saat bercerita dan menangis, Martha pun memutuskan untuk pulang. Namun sesampainya di bawah, ia sempat mendengar suaminya sedang menelpon seseorang dengan nada yang sangat mesra. Namun ia tidak terlalu memperdulikan hal tersebut dan berpura-pura tidak mendengar sesuatu. Setelah dari tempat itu, mereka pun lalu pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Martha dan juga kesehatan mentalnya. Di sana dokter pun menjelaskan bahwa ternyata Martha saat ini mengalami stres ringan akibat kurangnya perhatian dari Carlo dan juga kurangnya asupan cocok tanam. Ditambah lagi Martha juga masih terpuruk setelah anaknya meninggal dunia. Setelah dari dokter, saat perjalanan pulang, Martha akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada si Pak Su siapa orang yang Marco telepon saat tadi di rumah ibunya. Marco pun menjawab bahwa itu adalah rekan kerjanya. Tentu saja Martha tidak percaya begitu saja karena ia sempat mendengar suara perempuan dan mereka sangat mesra. Namun Marco masih tetap saja angkuh, tidak mengaku bahwa wanita itu adalah selingkuhannya. Kondisi Martha yang sedikit stres dan juga kelelahan membuat emosinya tak terkendali, sehingga ia pun mengamuk pada Marco yang menyebabkan mobil tak terkendali dan mereka mengalami kecelakaan. Scene kemudian berpindah. Martha yang sebelumnya kecelakaan entah bagaimana tiba-tiba sekarang sudah berada di dalam sebuah bus. Di sana ekspresinya nampak kebingungan. Ia pun mencoba untuk menenangkan diri sambil mendengarkan pendeta berkhutbah. Tak lama kemudian bus pun tiba di sebuah rumah sakit. Di sana Martha lalu menemui seorang dokter bernama Rose. Diketahuilah ternyata Martha ini adalah seorang suster. Di sini ia pun ditugaskan oleh si dokter untuk datang ke sebuah pulau terpencil guna memberikan pengobatan gratis untuk penduduk setempat. Dan ia nantinya di pulau itu akan disambut oleh seorang dokter bernama Immanuel. Singkat cerita, Martha pun berangkat dan sesampainya di dermaga ia pun sedikit kesulitan mencari perahu karena mereka semua takut untuk mengantarkan Martha ke pulau tujuan tersebut. Nah, kira-kira di pulau tersebut ada apa sehingga masyarakat ketakutan? Kalian terus tonton videonya sampai selesai. Di saat kebingungan itu, untung saja ada salah satu orang yang bersedia untuk mengantarkan Martha ke pulau tujuan. Singkat cerita, Martha pun berangkat dan sesampainya di pulau tersebut, pemilik kapal yang mengantarkan Martha sebelumnya langsung berlari menemui adik Martha yang selama ini hilang dan mereka pun langsung melakukan adegan cocok tanam. Namun Martha sendiri pada saat itu tidak menyadari keberadaan sang adik. Ia pun lalu naik ojek menuju ke daerah pedesaan. Saat dalam perjalanan itu, ia pun mulai melihat beberapa keanehan, seperti pakaian hitam yang digunakan semua orang di pulau tersebut.
Tak hanya itu, terlihat penduduk juga tegang melihat kedatangan Martha. Lalu, Martha juga pada saat itu sempat melihat sekelompok orang yang sedang melakukan sebuah ritual penyembahan. Hingga kemudian akhirnya ia pun sampai di puskesmas tujuan. Namun ternyata yang menyambutnya pada saat itu bukanlah Dr. Immanuel, melainkan seorang suster bernama Tris. Karena menurutnya Dr. Immanuel saat ini sedang pergi ke sisi lain. Nah, kira-kira kemana ya si dokter pergi? Jawabannya nanti ada di akhir episode. Saat sedang ngobrol itu, tiba-tiba datanglah seorang ibu hamil yang akan segera melahirkan. Namun anehnya setelah melahirkan, ternyata yang keluar bukanlah bayi melainkan seekor ular. Dan lalu ular itu pun mematok Tris. Hal ini sontak membuat Martha sangat kaget, namun untung saja itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah itu Martha pergi ke WC dan sesampainya di sana ia pun mendengar suara rintihan seorang wanita. Dan ternyata saat diintip ada dua sejoli yang sedang menanam sesuatu. Hal ini pun mengingatkan Martha saat ia memergoki suaminya dulu bercocok tanam dengan selingkuhannya. Oke, kita skip lagi bagian ini. Singkat cerita, keesokan paginya pengabdian pun dimulai. Martha hari itu akan pergi menjelajah ke beberapa desa dan melakukan pengobatan gratis. Namun sebelum pergi, Martha sempat menceritakan mimpinya pada Tris. Ia pun tak sengaja melihat bekas patokan ular di leher Tris. Hal ini membuat Martha bertanya-tanya apakah kejadian yang ia alami sebelumnya adalah mimpi atau memang kenyataan. Singkat cerita, di tengah perjalanan Martha kembali melihat sekelompok orang berpakaian hitam sedang mengadakan ritual untuk mengobati seorang wanita yang sakit. Dan terlihat mereka dipimpin oleh seorang dukun yang membacakan mantra ajaib sehingga dengan sekejap wanita tersebut sembuh. Namun tak lama kemudian dukun tersebut langsung mendekap wanita tadi dan menciumnya. Sontak Martha pun ketakutan dan langsung lari. Ia pun sempat dikejar, namun untung saja datang seorang pria bernama Tong yang membawa motor untuk menolongnya. Pada saat itu Martha dibawa ke pinggir pantai dan dia pun diajak untuk mandi di laut. Meskipun awalnya Martha sempat ragu, ia pun kemudian yakin dan mandi bersama. Dalam kesempatan dan kesempitan itu, Tong pun mendekati Martha dan berniat untuk menciumnya. Namun Martha yang tidak nyaman pun lalu memutuskan untuk berhenti mandi dan ia mengatakan ingin melanjutkan perjalanan. Akhirnya setelah itu, Tong pun mengantarkan Martha lagi untuk berkeliling desa dan melakukan pengobatan gratis. Tak lama kemudian, di sana Martha sempat membantu seorang ibu hamil yang akan melahirkan. Namun, seperti kejadian di awal tadi, kelahiran ini tidak berjalan dengan semestinya. Anak si ibu bukanlah seorang bayi, tapi malah seekor kambing. Nah, mungkin bisa disimpulkan bahwa si ibu ini ada sebuah dosa atau memang dulu ia sempat bercocok tanam dengan kambing. Oke, kita skip lagi. Perjalanan pun dilanjutkan dan tanpa sengaja lagi-lagi Martha melihat komplotan dukun sebelumnya. Dan betapa ia sangat terkejut melihat salah satu anggota dari dukun itu ternyata adalah adiknya sendiri yang sudah lama hilang. Sontak Martha pun mencoba untuk memanggil sang adik, namun sang adik tidak mendengarnya. Martha pun lalu mengikuti komplotan itu hingga sampai di pinggir pantai. Ternyata pada saat itu mereka akan mengadakan ritual pelepasan salah satu anggota mereka yang sudah meninggal dan akan mengantarnya ke sisi lain. Ya, seperti biasa ritual itu pun dibumbui dengan cocok tanam. Setelah itu seketika mayat pun bangkit lagi dan ternyata itulah tanda bahwa arwah wanita tadi diterima di sisi lain. Setelah ritual selesai, mayat itu pun diletakkan di atas perahu dan dilepaskan ke lautan lepas. Tak lama kemudian Martha pun bertemu dengan adiknya dan sang adik mengatakan jika Martha tak seharusnya ada di tempat tersebut. Ia pun lalu menyuruh Martha untuk segera pergi. Namun mendengar hal itu Martha malah ngotot tidak mau pergi apalagi tanpa sang adik di sisinya. Singkat cerita, pada suatu malam saat itu Martha kebelet pipis. Namun saat ia akan pergi ke kamar mandi, tiba-tiba datanglah seorang pria dan memaksanya untuk bercocok tanam. Meskipun awalnya Martha sempat melawan, namun ia akhirnya dipukul hingga pingsan sehingga pria itu pun menikmatinya sampai puas. Tak lama kemudian istri pria tadi mendengar sebuah suara aneh dari bilik kamar mandi. Ia pun langsung memeriksanya bersamaan dengan Martha yang pingsan tadi kini tersadar. Alhasil wanita sebelumnya tadi menyangka bahwa Martha telah menggoda suaminya.
dan Martha pun diusir dari desa tersebut. Tak lama kemudian, Tong pun membawa Martha untuk pulang menuju ke rumah sakit asalnya. Namun anehnya sesampainya di sana, perawat mengatakan bahwa Dr. Ross yang menyuruh Martha pengabdian sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Martha pun sangat terkejut. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sementara ia baru saja seminggu yang lalu bertemu? Karena dianggap halu dan membuat keributan, Martha pun akhirnya diusir oleh pihak keamanan. Setelah itu, Martha akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke pulau terkutuk tersebut untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Di sana mereka pun sampai di rumah Tong. Dan entah mungkin tergoda dengan kebaikan Tong atau hal lainnya, Martha pun dengan sukarela di sini bercocok tanam dengan Tong. Dan oke, baik, lagi-lagi kita skip bagian ini. Singkat cerita, waktu berlalu beberapa bulan kemudian. Kini kondisi Martha sedang hamil tua. Pada pagi itu, Martha membangunkan Tong untuk berlayar menangkap ikan. Namun bukannya langsung berangkat, Tong malah kembali meminta jatah cocok tanam. Namun Martha mengatakan ia hanya akan memberinya jatah saat sudah kembali mengambil ikan. Singkat cerita, Tong pun berangkat untuk mengambil ikan bersama beberapa teman lainnya. Tak lama kemudian adik Martha datang dan kembali mengingatkan sang kakak untuk segera pulang. Karena Martha tidak tahu peristiwa apa yang sedang ia alami saat ini. Namun Martha masih tetap menolak karena sudah nyaman di pulau tersebut. Singkat cerita, kini Martha pun melahirkan. Ia pun dibawa ke puskesmas terdekat. Namun sesampainya di sana, yang menangani Martha ternyata bukanlah dokter ataupun suster, melainkan komplotan si dukun sebelumnya. Seperti biasa, Martha dibaringkan di atas tempat tidur dan dipegang oleh anggota dukun tersebut. Si dukun pun mulai membaca mantra dan setelah itu seperti biasa cocok tanam dulu. Setelah selesai, Martha pingsan dan anaknya meninggoy. Sementara para komplotan itu nampaknya senang. Keesokan harinya, Martha mendapat kabar bahwa perahu Tong saat ini sudah tenggelam di lautan lepas dan suaminya dinyatakan telah meninggal dunia. Mendengar berita tersebut, tentu ia sangat terpukul. Lalu tak lama kemudian Martha pun kembali bertemu dengan sang adik. Dan Martha juga mengatakan sekarang ia akan pergi dari pulau tersebut. Namun sang adik di sini malah mengatakan jika Martha sudah terlambat, ia tidak bisa lagi keluar dari pulau tersebut karena dulu ia sudah memilih untuk tinggal di pulau ini. Para warga pun kini menyalahkan Martha atas kecelakaan yang menimpa Tong dan teman-temannya. Martha lalu kembali dikejar. Untung saja ada seorang pria yang menolong dan membawanya ke pinggir pantai. Scene lalu berganti, memperlihatkan kondisi Martha yang sedang sekarat di rumah sakit akibat kecelakaan bersama suaminya di awal film tadi. Lalu tak lama kemudian mereka berdua pun meninggoy. Terungkaplah sudah bahwa semua kejadian yang Martha alami di pulau tersebut semua berada di alam bawah sadarnya. Ini artinya Martha yang berada di pulau tersebut adalah arwahnya sendiri. Sementara adiknya yang sudah lama hilang berada di pulau tersebut dan memperingatkannya untuk pulang karena ia sudah lebih dulu meninggal dan dia ingin menyelamatkan sang kakak agar kakaknya tersebut bisa kembali ke tubuh aslinya. Namun karena sang kakak kekeh dan berdegong untuk tetap berada di pulau tersebut, arwahnya pun kini diantar ke pulau seberang dan di dunia ia pun dinyatakan meninggal dunia. Dan terungkaplah sudah bahwa yang dimaksud oleh pulau seberang ini merupakan tempat bagi arwah orang-orang yang sudah meninggal, sementara pulau yang dihuni dukun tadi merupakan pulau tempat arwah orang-orang yang masih memiliki kemungkinan besar untuk kembali ke tubuhnya masing-masing. Nah, itulah dia film kali ini. Mimin saranin buat bocil-bocil yang imannya masih lemah, jangan dulu nonton full filmnya karena sangat berbahaya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.